Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan barakah, hidayah serta inayahnya, sehingga pada detik ini pula kita masih bisa menjalani hidup dengan tentram, dengan penuh limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang hasad. Apa sih itu hasad? Dan macam-macamnya itu apa saja? Sebelumnya saya akan membacakan hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Humaydiyu qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu az-Zuhriyu qala sami'tu Qais bin Abi Hazimin qala sami'tu Abdullah bin Mas'udin qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini rajulun atahullahu malan fasulita ala halakitihi fil haqqi wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abu Khalid dengan lafal hadis yang lain yang dari yang ia ceritakan kepada kami dari Az-Zuhri. Beliau berkata, aku mendengar Qais bin Abi Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal. Yang pertama, terhadap seseorang yang Allah berikan harta lalu ia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan yang kedua, seseorang yang Allah berikan hikmah lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Pada hadis ini kita akan membahas tentang dua perkara hasad yang diperbolehkan. Nah, sebelumnya apa sih itu hasad? Hasad adalah keinginan seseorang terhadap orang lain agar hilang nikmat orang lain tadi, dan nikmatnya khususnya orang yang hasad itu atau yang ingin nikmatnya itu supaya nikmat orang lain tadi itu menjadi miliknya. Lalu di hadis ini hasad yang diperbolehkan itu ada dua. Yang pertama, kita boleh saja hasad kepada seseorang yang Allah berikan harta, lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan Allah atau di jalan kebenaran. Yang kedua, kita boleh iri hati atau dengki kepada orang yang Allah berikan hikmah, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, pada hadis ini pula kita bisa mengetahui empat macam hasad atau bagian-bagian hasad yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah orang yang berusaha menghilangkan nikmat orang lain atau yang dihasadkannya tadi dengan cara dia berbuat zalim baik secara perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, seseorang yang iri hati kepada orang lain, lalu dia tidak sampai melakukan tindakan-tindakan keirian hatinya itu dengan cara berbuat zalim kepada orang yang diirikan tadi, baik secara perkataan maupun perbuatan. Nah, lalu yang ketiga adalah apabila orang yang merasa iri hati dia itu tidak
berkeinginan menghilangkan nikmat orang lain yang diirikan itu, akan tetapi dia akan berusaha untuk mendapatkan nikmat tadi yang sama seperti orang yang diirikan tadi. Nah, yang keempat adalah seseorang yang apabila terdapat dirinya itu iri hati atau sifat hasad, dia berusaha untuk menghilangkannya dan berusaha pula berbuat baik kepada orang yang diirikannya dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya dan mendoakannya serta menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Lalu macam seperti apakah hasad yang ada pada hadis ini? Menurut Imam Ibnu Al-Jauzi, beliau memiliki 3 pandangan terhadap hadis ini. Yang pertama, hasad pada hadis ini adalah ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah adalah keinginan seseorang untuk memiliki nikmat seperti orang lain atau yang diirikan tadi, tanpa adanya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Yang kedua adalah hasad di hadis ini yang dimaksud adalah seseorang yang selalu berkeinginan atau berkemauan memiliki nikmat seperti orang yang diirikan atau yang dihasadkan tadi. Yang ketiga, yang dimaksud hadis ini adalah hanya meniadakan kata hasad atau iri hati, karena lafalnya itu la hasada. Nah, jadi dalam sabda Nabi itu pada hadis ini, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad, tidak ada atau tidak boleh hasad kecuali pada 2 perkara. Nah, kemudian menurut Imam Ibnu Thayyib sendiri, beliau berpendapat bahwasanya hasad pada hadis ini adalah seseorang yang memiliki kemauan tinggi untuk mendapatkan nikmat, walaupun dia sampai melakukan cara apapun, yakni baik sampai melakukan cara yang tercela. Yang penting dia mendapatkan nikmat yang sama seperti orang yang diirikan. Kemudian menurut Imam Ibnu Munir, beliau berkata bahwasanya hasad di sini adalah ghibthah. Nah, sama ya pengertian tadi. Kemudian yang terakhir adalah menurut Imam Al-Qurni. Beliau berpendapat bahwasannya yang dimaksud hasad pada hadis ini adalah ghibthah, bukan iri hati. Namun terkadang boleh saja hasad atau iri hati di hadis ini bisa diartikan dengan makna selain hasad. Maksudnya tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara, gitu saja. Jadi diartikannya tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Jadi tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itulah tempatnya manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.